sudah melewati beberapa permainan, geng ya itu. Jadi yang membuat fans JDT ini agak-agak emosi ya dan tertanya-tanya besar ini, why kenapa Obregon dimasukkan ke skuad utama, lagi-lagi skuad utama, dan ini pertandingannya bukan pertandingan domestik tetapi pertandingan internasional. Nah, Welcome to Planet Sport. Hot issue, hot moment, all about sport. Only on Planet Sport. yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Re, bertemu lagi. Ada saya di sini, Wak Lonjong, salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya rabbal alamin. By the way, sudah lama ini memang saya tidak membahas tentang Johor Darul Takzim. Di pertandingan kemarin ya, terakhir kalah dengan 1-0. Saya lupa itu dengan tim mana ya. Yang jelas itu tim dari China, geng ya. Aduh, tapi itulah, geng ya, ramai di komen ya, terutama di Instagram official Johor Darul Takzim itu kecewa ya dengan corak permainan ya, apalagi dengan beberapa player ya. Ada juga yang kecewa dengan strategi dari Hector Bidoglio ya. Tapi, geng, ramai pula ya yang kecewa dengan player satu ini ya, yaitu Obregon alias Gorgon ya, kata kawan-kawan ya. Si Gorgon ngapain nih ya? Tidak hanya Obregon ya, tapi juga ada JC ya. JC yang kini sepertinya, geng ya, sepertinya semakin dibenci ini, geng ya, dengan fans JDT. Tapi tak pastilah, geng ya, macam mana ya, dan apa sebenarnya yang membuat TMJ mengambil Obregon dan juga JC. Dan kedua pemain ini sepertinya dibenci dengan fans JDT kini, geng ya. Itu menurut tajuk dari video ini Liga Domestik kita. Nah, geng ya, jadi kita akan melihat bersama-sama, geng ya, apa sebenarnya alasan TMJ ambil Obregon dan JC ya. Dan kini pemain kedua ini, geng ya, aku rasa agak sedikit, bukan sedikit ya, tapi banyak dibenci dengan fans JDT ya. Tapi kalau saya rasa sendiri, geng, kalau Obregon memang iyalah ya, ramai yang mungkin agak kurang suka. Tapi kalau JC saya rasa mungkin masih memerlukan penyesuaian dulu. Tapi tak pastilah, geng ya. Kita akan bersama-sama, geng, seperti apa videonya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan ya, untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. So kita akan bersama-sama, geng ya, ulasan dari channel ini Liga Domestik kita, geng ya. Alasan TMJ ambil Obregon dan JC. Kemana-mana this is Liga kita. Seorang bola ikut suka demi Liga kita. Berita terkini, adakah kemasukan Obregon merupakan satu kerugian buat kelab bola sepak JDT ataupun berkemungkinan ada sebab lain yang tidak kita ketahui mengenai tujuan keberadaannya? Kita turut mengetahui Tunku Ismail seorang yang bijak dalam menguruskan pasukan. Jadi sudah pasti kemasukan Obregon ini mungkin mempunyai alasan tersendiri. Dari TMJ, kita juga tahu rata-rata ketika ini semua penyokong bola sepak Johor sangat susah untuk menerima Obregon atas prestasi yang sudah ditunjukkan olehnya selepas beberapa perlawanan. Hanya TMJ dan juga ketua jurulatih yang lebih mengetahui apa yang mereka perlukan kepada Obregon. Sama juga seperti Jesse Rodriguez, kita dapat melihat pemain berstatus berkelas dunia itu kelihatan bergelut dan sangat berat dan tidak dapat mengikuti rentak permainan JDT. Jika melihat tajuk yang telah saya katakan seperti di dalam video ini, mungkin salah satu alasan mengapa TMJ mengambil mereka ini hanyalah peluang bisnes yang bijak semata-mata di dalam bola sepak. Ataupun mungkin hanya sekadar ingin memperkembangkan lagi nama skuad bola sepak JDT di seluruh dunia. Walaupun kadang-kadang pembelian yang Tunku lakukan itu agak sedikit mahal dan harga itu tidak sesuai dengan corak permainan yang ditampilkan. Kita tahu Tunku Ismail merupakan seseorang individu yang bijak dalam hal-hal yang sebegini. Jadi biarkan sahaja Tunku memasak. Apa yang kita dapat lakukan sebagai penyokong hanyalah menikmati sahaja. Dalam masa yang sama, perbezaan kombinasi Bergson dan Obregon
bersama Arif Aiman terserlah. Perkara ini dizahirkan oleh bekas pemain kebangsaan, Zakwan Adha, yang melihat terdapat perbezaan kombinasi yang dihasilkan oleh gandingan tiga pemain ini. Menurut Zakwan, aksi babak pertama JDT tidak berlangsung dengan begitu baik, terutamanya pada bahagian serangan susulan kombinasi kurang sempurna antara Arif dan Obregon. Saya rasa inilah masanya di mana babak kedua Bergson dimasukkan. Ada beberapa situasi pada babak pertama ketika Obregon tidak dapat memberikan kombinasi yang baik bersama Arif Aiman. Situasi ini berlainan dengan Bergson kerana kombinasi beliau dengan Arif Aiman sebelum ini sangat positif. Kombinasi pada separuh masa antara Arif dan Obregon itu yang sama tidak nampak, katanya kepada Astro Arena. Zakwan merasakan bahawa peranan Obregon adalah lebih untuk mengawal bola. Namun corak bertahan, Shandong Taishan memerlukan individu untuk memecahkan Shandong blok Taishan tersebut. Bahawa Juan Muniz antara pemain yang boleh dikeluarkan pada babak kedua bagi memberi ruang kepada Bergson. Kita boleh lihat pada babak pertama, aksi Juan Muniz tidak berlangsung seperti biasa. Terdapat beberapa hantarannya yang tidak kemas. Mungkin dengan kemasukan Bergson boleh membantu Obregon bagi membentuk kombinasi, tambahnya. Dalam masa yang sama, penyokong JDT mula bosan dengan Hector Bidolio. Pendekatan yang hampir serupa pada setiap perlawanan ditampilkan oleh pengendali, iaitu Hector Bidolio, membuatkan penyokong berasa bosan dengan persembahan JDT. Corak taktikal yang serupa, selain penggunaan pemain sama setiap kali perlawanan ACLE, dilihat tidak memberikan hasil konsisten buat JDT, terutamanya ketika beraksi di tempat lawan. Hasilnya, Harimau Selatan tewas 2 kali di tempat lawan kepada Shandong Taishan dan Guangzhou, selain sekadar seri semasa berdepan Shanghai Port. Situasi itu jelas menimbulkan kerisauan dalam kalangan penyokong JDT, kerana Bidolio tidak melakukan perubahan kepada taktikalnya. Ia berpotensi menyebabkan Harimau Selatan tergelincir daripada slot ke pusingan seterusnya. Itulah ulasan yang ingin disampaikan oleh saya. Ya itu, geng, ya. Memang betul lah apa yang dikatakan dengan admin ini Liga Domestik kita, geng, ya. Kalaulah disuruh memilih, geng, antara Obregon dan juga Forestieri, geng, misal ini, kalaulah saya sebagai pelatih, geng, disuruh memilih nih antara Forestieri dan Obregon, ya saya pasti akan lebih memilih Forestieri sih, geng, ya. Tapi Forestieri sudah tidak ada di JDT, geng, ya. Yang ada di JDT hanya ada untuk penyerang, ya, Heberty, Bekson da Silva, ya. Oke lah, memang saya rasa untuk Bekson, ya, ini memang nampak kemas, ya, nampak ada chemistry ketika digandingkan dengan squad utama, apalagi terlebih ada Arif Aiman, ya. Itu juga dengan Heberty, geng, ya. Tapi kalau untuk Obregon untuk saat ini sepertinya masih belum ada chemistry, walaupun sudah melewati beberapa permainan, geng, ya, itu. Jadi yang membuat fans JDT ini agak-agak emosi, ya, dan tertanya-tanya besar ini, why kenapa Obregon dimasukkan ke skuad utama, lagi-lagi skuad utama, dan ini pertandingannya bukan pertandingan domestik tetapi pertandingan internasional. Nah, ya, yang membuat seluruh fans, ya, itu tertanya-tanya apa sebenarnya dipikirkan oleh Hector Bidoglio, kan begitu, geng, ya. Untuk JC, aku rasa JC ini masih oke lah, geng, ya, karena memang JC ini mungkin masih memerlukan penyesuaian, ya. Seperti kalian tahu, kalau kita flashback kembali, geng, ya, masih lebih dulu Obregon, ya, menandatangani kontrak dengan JDT daripada JC. JC kan masih kemarin-kemarin aja nih, geng, ya. Jadi mungkin untuk JC ini masih memerlukan penyesuaian, ya, agar lebih bisa mengikuti irama, ya, irama permainan corak dari Johor Darul Takzim, geng, ya, itu. Jadi kalau menurut kawan-kawan gimana, geng, ya, boleh komen lah di ruang komentar. Oke lah, geng, kita akan melihat, ya, bagaimana komentar, ya, dari fans JDT, geng. Kita lihat sama-sama, geng, ya. George Oregon, simpanan saja. Nah, ini biarkan Bekson digandingkan atau berganding dengan Arif Aiman untuk JDT mencapai kemenangan. Kalau itu memang betul
sangat saya sokong ya, karena memang antara Beksen dan Arif Aiman itu sudah ada soul, geng ya, sudah ada chemistry. Makanya berkali-kali ketika mereka menjaringkan gol, entah itu mungkin Arif Aiman yang membuat assist atau mungkin Beksen yang membuat assist, Arif Aiman boleh mencetak gol, menjaringkan gol ya. Mereka berdua ini selalu melakukan selebrasi fusion ya. Nah, begini karena ya memang mereka sudah memiliki chemistry sudah cukup lama ya antara Beksen da Silva dengan Arif Aiman. Ini lain cerita kalau dengan Obregon, geng ya, itu. Nah, ini seperti ada komentar dari Susiwi ya. Obregon tak pandai main, banyak buang bola, buang peluang bila di depan pintu gol. Nah, itu tim Liga Super Arif, Beksen, Munis, Berti lebih kuat dari tim ACLA. Pecat Coach Zidi. Ya, sengaja nak kalah karena sayangkan Gogon yang lembab dan Bareta yang tak function. So kalau menurut kawan-kawan gimana? Boleh komen di ruang komentar, geng ya. Nah, ini memang ramai juga yang kecewa dengan Hector Bidoglio, geng ya. Tapi terus terang lah, geng, terus terang ya. Terus terang, saya sebagai orang Indonesia ya, dulu kan sebelum Esteban Solari ya pernah juga kan dilatih dengan Hector Bidoglio. Tapi itulah ya, akhirnya kan Hector Bidoglio digantikan ya dengan Esteban Solari ya kan, geng. Kalau tak silap Esteban Solari, geng, betul tak? Iya, Esteban Solari ya kan. Itu agak power tuh, geng ya. Lalu Esteban Solari kalau tak silap sudah out ya. Lalu diganti lagi nih dengan Hector Bidoglio. Kalau saya boleh bagi pandangan lah ya, Hector Bidoglio itu diuntungkan dikarenakan mempunyai source player-player yang hebat, geng ya. Seperti pertahanan ada Yudi Ahmad, ada Feroz Baharudin ya. Lalu ada siapa lagi? Ada Saro Saat ya. Lalu sementara di tengah ada Hong Wan ya, belum para penyerang Arif Aiman, ada Beksen da Silva ya. Lalu ada juga Heberti, belum Juan Muniz ya, spesialis penendang jarak jauh dari luar garis penalti. Jadi memang dia itu Hector Bidoglio ya, geng, maksud saya. Dia itu sudah mempunyai sumber atau source player yang cukup hebat-hebat ya. Harusnya tidak sulit lah, tidak susah ya untuk meracik. Tetapi itulah, geng, kembali lagi, meskipun source-nya sudah hebat, tetapi kalau taktikalnya tidak begitu kuat ya susah, geng ya. Lain cerita dengan coach macam Esteban Solari ya kan, dulu itu tuh kalau menurut pandangan saya lah, geng ya, ini sangat apa, geng, sangat brilian lah, geng ya, dalam meramu ya, meracik squad ya Johor Darul Takzim itu, geng. Jadi sangat apa, geng ya, agak ini menurut pandangan saya lah, geng ya. Tapi kalau saya silap ya itu semua terpulang dengan kawan-kawan ya. Itu, geng ya. So itulah ya. Kita lihat lagi, geng ya, beberapa komentar-komentar ya. Bosan. Nah, ini ya. Jadi betul, sangat singkat komennya ya, singkat, padat dan sangat jelas ya. Kalian perasaan tak, geng ya, ketika Hector Bidoglio sejak melatih ya, memegang sebagai head coach itu, kalian perasaan tak, geng ya? Mungkin kalian lebih paham daripada saya yang mungkin lebih pandai ya dalam mengamati persepak bolaan Liga Malaysia. Kalian perasaan tak ya, gamenya itu bosan, geng, serius ya. Itu jadi sangat disayangkan sekali ya. JDT mempunyai beberapa player-player yang memang source-nya itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat hebat. Sumber daya manusia, sumber daya playernya itu sudah cukup hebat semua, geng ya. Tinggal macam mana ini cara meramunya. Nah, itu, geng ya. Itu ramai yang berpendapat seperti itu, geng ya, di luar sana ya, komentar-komentar dari
para netizen dan juga fans dari Johor Darul Takzim, geng ya. Kenapa dalam Liga Super 3 serangkai digunakan bila ACL lain orangnya? Nah, itu geng ya. Dalam Liga Super 3 serangkai digunakan. Mungkin yang dimaksud 3 serangkai ini ya adalah Heberty, Beksen dan juga Arif Aiman. Mungkin kalau saya silap tolong dikoreksi ya. Bila ACL lain orangnya. Nah, itu geng ya. Terlebih lagi skuad utama dimainkan di awal-awal pula, geng ya. Tuh ya. Obregon hanya standar level Liga Semi Pro saja. Nah, itu. Begitu juga dengan JC. Antara Obregon dan JC lagi baik Geraldes ya. Biduk Leo dengan Solari lagi baik Solari. Nah, kan? Kesilapan memilih pemain dan head coach akan menyebabkan JDT tak akan berjaya pada ACL Elite. Nah, itu. ACL Elite nampak macam Arif Aiman yang memimpin menyerang. Sesungguhnya Bidoglio sangat lemah dari segi taktikal, lambat bertindak. Nah, itu geng ya. Komentar dari Jamil Omar. Ya, saya pun juga merasakan seperti itu, geng ya. Gimana, geng, kalau menurut kalian ya? Boleh komen di ruang komentar, geng ya. Ini meskipun pemainnya sekelas Ronaldo sekalipun, geng ya. Kalaulah memang pelatihnya itu tidak pandai meracik, mungkin ya, tidak pandai meracik taktikal ya susah geng ya. Itu dia. So, tapi tak pastilah, geng ya, ini hanyalah pandangan saya saja, opini saya saja, geng ya, terkait dengan beberapa game-game yang saya lihat ya, baik itu di Liga Super dan juga ACLE, geng ya. So, kalau menurut pendapat kalian gimana, geng? Boleh komen lah di ruang komentar, geng ya. Oke ya, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini. Terima kasih kawan-kawan ya sudah nonton video saya dari awal sampai akhir. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai di akhir video. Seperti biasanya, kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction ya, kita reaction bersama-sama, silahkan seperti biasanya kirim link videonya di sini di Instagram ya. Dan akhirnya saya Walonjong pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Bye bye, Re.